Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Januar, mahasiswa FST Program Studi Sains Data. Nomor induk mahasiswa 0542487727. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat algoritma dengan menggunakan operator statement if. Kita langsung saja. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan praktikum yang kedua, yaitu membuat algoritma dengan menggunakan operator statement if. Dan untuk case study atau studi kasus kita kali ini, kita disajikan dengan kasus di mana sebuah perusahaan memiliki 3 golongan karyawan, yaitu A, B, dan C dengan gaji yang berbeda-beda. Dan di perusahaan tersebut juga ada kebijakan mengenai lembur, di mana setiap jam yang diambil memiliki jumlah persentase yang berbeda pula. Dan di sini kita diminta untuk membuat sebuah input pada program, yaitu yang data yang diinput berupa golongan dan jam lembur. Dan untuk outputnya sendiri, kita diminta untuk menampilkan jumlah penghasilan yang berasal dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Oke, dari case tadi ini kita di sini bisa identifikasi terdapat 4 fungsi, yaitu yang fungsi pertama adalah menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, fungsi kedua adalah menentukan persentase gaji berdasarkan jam, fungsi ketiga adalah menentukan besarnya gaji lembur, dan fungsi keempat adalah menentukan total dari penghasilan tersebut. Dan berdasarkan hal ini, untuk kegiatan praktikum kita yang kedua ini, berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mempersiapkan Eclipse IDE, yang kedua membuat kelas dan juga main method, yang ketiga mendeklarasikan variabel dan juga input, yang keempat membuat metode untuk if statement atau operator, lalu yang terakhir adalah menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. Tahapan yang pertama adalah mempersiapkan Eclipse IDE. Untuk Eclipse IDE, kita bisa klik Start. Lalu kita klik Eclipse IDE. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan folder di mana kita akan menyimpan file Java kita. Ini adalah tampilan dari Eclipse IDE. Langkah selanjutnya adalah membuat new Java project dengan mengakses menu File, lalu New, lalu pilih Java project. Di sini kita bisa beri nama project kita Praktikum 2. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu untuk persiapan Eclipse IDE. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu membuat Java class dan juga main method. Untuk membuat Java class, kita masuk ke Eclipse IDE, lalu buka folder praktikum, lalu klik folder src atau src, lalu klik kanan, klik new, klik class, lalu kita beri nama new Java class kita. Eclipse IDE akan membuat basic Java class. Di sini sudah deklarasikan package dan juga public class-nya. Langkah yang selanjutnya adalah membuat main method dengan menggunakan fungsi public static void. Tahapan selanjutnya, karena kita akan memasukkan data ke dalam program, kita perlu mengimport sebuah package bernama scanner dengan cara langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kelas algoritma gaji. Oke, untuk kegiatan yang ketiga yaitu mendeklarasikan variabel dan juga untuk inputnya. Untuk membuat input data, kita kembali ke Eclipse IDE. Lalu di sini kita masukkan fungsi untuk menginput nilai. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi input nilai. Jadi di sini kita menggunakan package scanner. Lalu di sini kita akan menampilkan teks berupa masukan golongan pegawai. Lalu di sini golongan pegawai akan dimasukkan oleh data yang akan diinput. Begitupun juga dengan jam lemburnya. Kegiatan yang keempat adalah membuat metode untuk if statement. Dan untuk membuat metode if statement, kita bisa mendeklarasikan variabelnya berupa presentasi lembur, gaji pokok, gaji lembur, jual penghasilan dengan tipe datanya masing-masing. Karena di sini terdapat operasi matematika dengan persentase, kita tidak bisa menggunakan tipe data integer, tetapi kita bisa menggunakan tipe data float.
Dan untuk fungsinya sendiri, kita akan membuat 4 fungsi, yaitu yang pertama menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, yang kedua adalah menentukan persentase jam lembur, yang ketiga adalah menentukan besarnya gaji lembur, dan yang keempat adalah menentukan total dari penghasilan. Oke, kita langsung saja masuk ke Eclipse IDE. Baik, tahapan selanjutnya membuat metode baru dengan menggunakan fungsi public static float. Oke, langkah selanjutnya mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya adalah membuat fungsi if untuk mencari gaji pokok berdasarkan golongan. Kurang lebih seperti ini untuk fungsi mencari gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini kita menggunakan fungsi if else, dan untuk mencari golongannya adalah kita menggunakan fungsi equals atau sama dengan A. Jadi parameter masukan dari golongan pegawai akan dibandingkan apakah sesuai dengan A, B, atau C. Jika tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan tulisan berupa golongan pegawai tidak ditemukan. Oke, tahapan selanjutnya adalah mencari atau membuat fungsi untuk mencari nilai persentase lembur. Oke, berikut adalah fungsi untuk mencari persentase lembur. Di sini menggunakan operator statement if, jadi di mana jika jam lembur lebih besar atau sama dengan 5, maka presentasi lembur ada 38, begitupun jika dengan 4, 3, 2, 1, dan jika persyaratan tidak terpenuhi, maka jumlah persentase lembur otomatis akan menjadi 0%, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah membuat fungsi untuk menentukan nilai gaji lembur. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk perhitungan dari gaji lembur sendiri adalah gaji pokok dikalikan dengan persentase lembur per 100 atau sekian persen dari persentase lembur. Oke, tahapan selanjutnya adalah menentukan nilai jumlah penghasilan atau total penghasilan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi untuk menentukan nilai jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan adalah jumlah gaji lembur ditambahkan dengan gaji pokok. Dan di sini kita menggunakan fungsi return untuk mengembalikan nilai hasil dari perhitungan dalam metode operator statement ini. Oke, kegiatan yang selanjutnya adalah menampilkan hasil dari perhitungan. Jadi untuk menampilkan hasil terdapat 3 tahap, yaitu mendeklarasikan metode operator statement yang telah kita buat sebelumnya. Lalu tahapan kedua adalah membuat variabel yang berisi hasil dari perhitungan. Dan yang ketiga adalah menampilkan hasilnya dengan menggunakan fungsi system out print. Untuk pengerjaannya, kita langsung masuk ke eclipse.ide. Oke, kita kembali ke main method. Di bawahnya kita akan membuat atau menampilkan nilai yang akan dimasukkan. Oke, tahapan selanjutnya adalah mendeklarasikan metode operator statement dan memasukkan nilai ke dalam metode tersebut. Dan tahapan selanjutnya adalah menampilkan hasil akhir. Oke, kurang lebih seperti itu fungsi untuk menampilkan hasil akhir. Di sini kita menggunakan sistem out printf untuk float, dan untuk hasilnya sendiri kita menggunakan variabel rupiah untuk menampilkan rupiah. Lalu di sini adalah koma untuk memberikan tanda koma untuk setiap satuan ribuan, dan dot 2 ini kita mengindikasikan bahwa terdapat 2 angka di belakang titik, seperti itu, seperti penulisan rupiah pada umumnya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan golongan pegawai. Kita masukkan A, lalu masukkan jam lembur 3. Dan di sini sistem akan otomatis menghitung
jumlah penghasilan kita dapatkan, yaitu Rp6.700.000 seperti. Oke, itu adalah hasil akhirnya, kurang lebih sama seperti yang terdapat dalam gambar di sini. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan praktikum yang kita lakukan, ternyata variabel atau tipe data sangat bergantung kepada operator atau tipe aritmatika yang kita gunakan, apakah menggunakan persentase atau koma dan lain sebagainya. Dan selain itu juga untuk operator if sendiri akan sangat membantu untuk mengidentifikasi dan menentukan nilai dari variabel berdasarkan dengan kriteria yang telah kita tentukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Di sini kita telah melaksanakan kegiatan praktikum yang kedua untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi, berdasarkan kegiatan praktikum kedua ini, kita bisa menentukan kira-kira tipe data apa yang sesuai dengan operator atau penjumlahan, pengurangan, perkalian yang kita gunakan. Selain itu juga dengan menggunakan fungsi if, kita bisa menentukan nilai atau value dari masing-masing variabel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, sekian kegiatan praktikum kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.